Ananda Hebat kelas 5. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran 5 Rasul Allah Idolaku. Submateri D. Kisah teladan Nabi Ilyasa alaihissalam. E. Kisah teladan Nabi Muhammad SAW. KD-nya 3.15 dan 3.16. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Memahami kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. 2. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Nah, Ananda Hebat, mari kita simak kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah Rasul dari kalangan Bani Israel, dari garis keturunan yang sama dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'laba. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Nabi Ilyasa alaihissalam menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa alaihissalam kembali taat kepadanya. Setelah masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Nah, pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ilyasa alaihissalam yaitu Nabi Ilyasa selalu melanjutkan kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur. Nabi Ilyasa juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya, kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun gajah, yaitu tepatnya pada tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil, beliau sering membantu pamannya mengembala kambing. Dan pada usia muda, beliau pribadi, Nabi Muhammad SAW, rajin bekerja dan tangguh. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang jujur, yang dapat dipercaya, sehingga ia diberi gelar Al-Amin. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Beliau adalah pribadi yang sangat mencintai dan menyayangi anak yatim. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, kita harus meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Nah, Ananda Hebat,
Rasul itu juga mempunyai sifat wajib dan sifat mustahil para rasul. Sifat wajib para rasul yang pertama sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga tablik, menyampaikan. Dan yang terakhir fatonah, cerdas. Nah, untuk sifat mustahil para rasul, yang pertama kizib, artinya berbohong. Dua, khianat atau artinya berkhianat. Yang ketiga kitman, yang artinya menyembunyikan wahyu. Dan yang terakhir baladah atau bodoh. Nah, anak dari Bar, demikianlah tadi adalah penjelasan